warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Roslina dengan NIM 22040800. Saya akan menyajikan hasil refleksi akademik terkait tren riset yang saya pilih, yaitu upaya peningkatan literasi sains siswa melalui penerapan model pembelajaran inovatif dalam pendidikan kimia menggunakan 3 buah artikel ilmiah terakreditasi. Utama dari upaya peningkatan literasi sains siswa yang mendominasi saat ini adalah pergeseran fokus penelitian dari penguasaan konsep menuju ke arah literasi sains fungsional dan kontekstual. Program for International Student Assessment, literasi sains diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti, serta menjelaskan suatu fenomena. Tren ini mulai diwujudkan melalui intervensi model-model pembelajaran konstruktivis. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah dan kawan-kawan pada tahun 2025. Integrasikan suatu model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL dengan Group Investigation atau GI. Materi kesetimbangan kimia. Materi ini masih dianggap sulit dan bersifat abstrak. Kedua, ada penelitian dari Waji Palu dan kawan-kawan pada tahun 2005 menerapkan model yang sama namun dengan topik materi yang berbeda, yaitu laju reaksi. Sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan literasi sains siswa. Yang terakhir adalah pendekatan penerapan kontekstual dan berbasis proyek yang dilakukan oleh Mas Hami dan kawan-kawan pada tahun 2025 pada materi Green Chemistry sebagai upaya membangun kesadaran ilmiah, sosial, dan lingkungan serta meningkatkan literasi sains siswa. Tren upaya peningkatan literasi siswa menjadi penting dalam konteks pendidikan kimia. Yang pertama, materi kimia masih bersifat sangat abstrak, seperti kesetimbangan kimia dan laju reaksi. Sehingga model inovatif dapat membantu siswa menjembatani pemahaman konsep melalui aplikasi nyata. Yang kedua, literasi sains dianggap sebagai respons strategis dalam mengatasi permasalahan global. Siswa Indonesia masih lemah akan literasi sains. Dengan adanya tren ini, bertujuan melahirkan generasi yang mampu menggunakan pengetahuan ilmiahnya terkait isu-isu lingkungan, teknologi, dan fenomena. Yang ketiga, literasi sains penting agar siswa tidak hanya hafal akan teori, tetapi paham fenomena secara kontekstual, mampu menggunakan pemahaman untuk memecahkan suatu permasalahan, menggunakan data dengan valid, mengembangkan keterampilan abad 21, sehingga guru dianjurkan untuk membahas pembelajaran secara kontekstual agar pembelajaran lebih bermakna. Berdasarkan ketiga artikel ilmiah yang saya gunakan dalam refleksi tren pada penelitian Mutmainah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa integrasi PPL dengan Group Investigation efektif dalam meningkatkan literasi sains siswa pada materi kesetimbangan kimia. Pada penelitian Waji Palu dan kawan-kawan, melalui penerapan model Problem Based Learning, mereka mengalami peningkatan skor yang efektif dalam meningkatkan literasi sains siswa, yang mulanya adalah 48,74% berubah menjadi 88,03%. Menurut saya, tren upaya peningkatan literasi sains di Indonesia memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Tantangan terbesarnya terletak pada inersia pedagogik, di mana guru masih terbiasa menggunakan metode konvensional atau ceramah, serta keterbatasan asesmen yang mampu mengukur kemampuan berpikir kritis dan literasi sains siswa. Meski demikian, peluang penerapan tren di Indonesia sangatlah besar, mengingat adanya perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan pada guru dalam memilih strategi dan proses pembelajaran berbasis proyek, fleksibel, serta student center. Sebagai kesimpulan reflektif, masa depan riset pendidikan kimia adalah sebagai pergeseran paradigma, fokus penelitian pada pemahaman konsep, reaksi kimia, tetapi juga pada pengembangan model pembelajaran inovatif seperti PBL dan berbasis proyek dengan mengintegrasikan literasi sains secara mendalam untuk membentuk generasi dengan kemampuan atau keterampilan abad 21. Demikian refleksi saya, terima kasih, sampai jumpa.